Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama yang senantiasa saya taati fatwah-fatwahnya, yang terhormat Dewan Juri Lomba yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin adalah kata yang patut kita aturkan kehadirat sang sutradara alam semesta, yakni Allah Azza wa Jalla, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dalam keadaan yang sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tetap mengalir deras keharibaan beliau, seorang proklamator dunia, seorang revolusioner, yakni Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari era jahiliyah menuju era Islamiyah, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin sahabat virtual rahimakumullah, perkenankan saya menyampaikan tausiah dengan tajuk Membangun Negeri Bersama Santri. Dalam khazanah budaya di Indonesia, khususnya di Jawa, istilah santri ditujukan kepada para pelajar yang mendalami ilmu agama serta memperdalam akhlakul karimah, serta para pelajar yang mempelajari ilmu tentang kehidupan di pondok pesantren. Tapi pada hakikatnya santri bukan hanya yang mondok saja. Seperti kutipan Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri yang kita kenal dengan sebutan Gusmus. Santri bukan hanya yang mondok saja, tapi siapapun yang berakhlak seperti santri, dialah santri. Para santri juga dididik oleh kiai dengan disiplin ilmu, cara berinteraksi dengan sesama, dan cara mengatur dirinya sendiri yang kelak akan menjadi pemimpin masyarakat dan menjadi motivator dalam pembangunan negeri. Hadirin sahabat virtual rahimakumullah, peran santri untuk negeri telah terlihat sebelum bangsa Indonesia belum merdeka. Salah satu buktinya dapat kita lihat pada saat para kiai di Jawa Timur mengkoordinir perang jihad melawan penjajah, yang pada akhirnya pecahlah pertempuran 10 November 1945. Pada saat itu banyak kaum santri dan para ulama yang gugur dalam peperangan. Pada saat Indonesia merdeka pun, kiai kembali memiliki andil dengan keikutsertaan para kiai dalam membangun negeri. Seperti Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, dan Muhammad Dahlan. Beliau adalah kiai dari pesantren yang menjabat sebagai menteri. Bahkan wakil presiden saat ini, yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau adalah santri. Sejak dulu hingga sekarang, santri terus berkiprah dalam dunia pendidikan dan terus memperbaiki akhlakul karimah dalam rangka membangun negeri. Hadirin sahabat virtual rahimakumullah, dunia saat ini berkembang dengan sangat pesat. Tak dapat dipungkiri, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan percepatan dan perkembangan di berbagai bidang. Arus globalisasi sudah tak dapat terbendung lagi. Oleh karena itu, sebagai santri, sudah sepatutnya kita menerapkan hal-hal berikut. Pertama, senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui saat ini, marak sekali kemaksiatan yang dilakukan dengan terang-terangan. Bahkan mereka tidak ragu untuk mempertontonkannya ke khalayak umum, baik itu melalui TikTok, IG, ataupun YouTube. Sebagai generasi santri yang berdaya, kita dituntut untuk berkreasi dan berinovasi dengan kemampuan yang kita miliki. Kita boleh menjadi YouTubers ataupun TikTokers, tetapi tetap pada syariat Islam. Kalau zaman sekarang saja kemaksiatan dilakukan dengan terang-terangan, maka kita sebagai santri jangan ragu untuk menunjukkan kebaikan dengan terang-terangan pula. Mari bersama kita fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, menerapkan prinsip ukhuwah,
yang wong NU kenal dengan nama Ukhuwah Nahdiyah. Ukhuwah Nahdiyah adalah konsep persaudaraan yang dikembangkan menurut perspektif NU. Prinsip ukhuwah ini digadang-gadang mampu membangun umat yang kokoh, umat yang bersatu, sejalan setujuan. Apa sebab? Karena bangunan ukhuwah lebih kuat dari bangunan materi apapun yang tidak akan pernah bisa hancur dihempas badai dan dari peradaban modern. Yang ketiga, dengan pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan mampu memajukan sumber daya manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladina la ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Artinya, apakah sama antara orang-orang berilmu dan orang-orang tidak berilmu? Tentu tidak. Karena orang-orang berilmu mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram. Al-Buya Said Muhammad Al-Maliki berkata dalam makalahnya, Ar-rif'ah fil ilmi, dan keluhuran terdapat pada ilmu. Sehingga keluhuran manusia tergantung pada kapasitas keilmuan yang dimilikinya. Dan keluhuran suatu bangsa tergantung pada kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh penduduk-penduduknya. Sebagai seorang santri yang tidak hanya disuruh mengaji tetapi juga mengabdi, kita harus senantiasa menjunjung nilai khidmah terhadap umat dengan lillah. Berkhidmah dengan apapun yang dapat kita khidmahkan, dengan akalnya, dengan tenaganya, ataupun dengan hartanya, tanpa melupakan wal barokah bil khidmah, dan keberkahan ada pada khidmah. Ketika seorang santri sudah berkhidmah dengan apapun, maka disinilah titik pondasi kejujuran telah tertanam dengan baik. Hadirin sahabat virtual rahimakumullah. Untuk itu, mari sebagai generasi santri masa kini kita terapkan nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai ukhuwah dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Jangan lagi ada tawuran antar pelajar atau antar santri. Jangan lagi ada kasus bullying yang meracuni ukhuwah. Sing rukun karo konco, sing rukun karo tonggo, sing rukun karo warga Nusantara. Mari kita membangun negeri ini dengan menerapkan 3 hal tadi. Ingat, camkan dalam hati dan pikiran kita bahwasannya masa depan bangsa ada di tangan generasi muda. Kejayaan dan keutuhan NKRI adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus siap menjadi garda terdepan untuk perisai bagi kekuatan yang akan merongrong negeri. Cekap semanten piatur kula menawi wonten kelepatan ingkang boten nyecekiten manah panjenengan, kula nyuwun agung ing pangaksami. Ungdur maqala wala tangdur man qala, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.